Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Zumi Rais Rashid dengan NIM 21 tujuannya dibuat video ini adalah untuk mengikuti seleksi calon asisten praktikum mata kuliah pemrograman web lanjut semester ganjil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Coordinator 3 ya. Jadi saya menjelaskan tentang framework Coordinator 3. Pertama di sini saya sudah menyiapkan ada dua file zip ya, ada Coordinator 3 dan SPadmin untuk kita coba tampilannya. Langsung aja ke exam, docs, kemudian folder micro teaching. Kita coba open with code. Sambil kita tunggu, kita start examnya. Oke. Nunggu bentar. Oke, kebetulan di sini saya sudah mencoba ya, tapi hanya pengalaman sedikit saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa struktur folder aja ya. Jadi sini ada folder sistem digunakan untuk mesin daripada koordinatornya. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah. Ini udah biarin aja. Dan di sini ada folder aset. Sini saya membuat folder baru aset. Ini digunakan untuk memanggil library aja sih sebenarnya. Kemudian ada folder application. Nah, kita akan mengulik folder application ini secara lebih dalam ya. Jadi dalam folder application ini ada beberapa folder-folder yang cukup banyak. Ada view, model, logs, library, hooks, kemudian helper, controller, dan lain-lain, config. Nah, pada koordinator 3 ini menerapkan atau menggunakan konsep MVC ya, model, view, dan controller. Jadi intinya model itu untuk mengambil dari database, kemudian controller itu penengah antara halaman view dengan database, seperti itu. Jadi sini coba kita tampilkan ya, welcome dulu ya. Jadi sini saya ganti dulu welcome message. Nah, ini asn bagus. Coba kita buka di sini ya. Ini adalah tampilan harusnya, tampilan tapi masih indeks HTML. Jadi coba kita buka localhost. Nah, tampilannya awal seperti ini. Kenapa muncul welcome to coordinator? Jadi saya akan mengulik terkait untuk coordinator. Nah, di sini ada di bagian view kemudian welcome message. Ini ada tulisan H1 welcome to coordinator. Nah, bagaimana halaman ini bisa muncul? Jadi kita menerapkan di controller ya, penerapannya di controller. Jadi kita membuat controller yang namanya welcome. Kemudian di controller welcome ini ada function yang namanya function index ya. Function index itu di dalamnya berisi sintaks code untuk intinya ada di load jadi intinya kita load ke sebuah function view yang di dalamnya memanggil file welcome message ya. Welcome message itu berarti ada di dalam view ya, Nah, di view kemudian welcome message. Nah, ini dia yang kita tampilkan tadi di browser. Coba kita ganti welcome to testing. Save, coba kita refresh ini. Nah, sudah ganti ya welcome to testing seperti itu. Kemudian kita back aja, kemudian kita close. Di sini saya sudah menyiapkan view ya, folder layout. Di dalamnya ada 3 file, ada footer, header, menu ya. Jadi di sini saya menggunakan SPadmin, saya simpan di aset tadi ya. Kemudian di sini ada file header. Di sini masih dalam satu file, belum saya pindah-pindah. Jadi intinya saya akan membuat tampilan halaman admin ya. Jadi cara memanggil CSS di koordinator itu adalah seperti ini. PHP echo base URL nama filenya gitu, seperti itu. Jadi kalau misal di sini kita coba panggil ya welcome message, nanti kita ganti ke layout kemudian header. Kenapa layout header? Jadi kita memanggil folder layout dan di dalamnya ada file header. Nah, kita panggil, kita coba refresh. Nah, dia error. Kenapa? Jadi kita baca call to undefined base URL. Nah, dia nggak mau ngeload base URL-nya ini. Nah, base URL-nya nggak mau di-load, jadi kita harus ke config dulu bagian autoload. Nah, di sini ada namanya autoload helper ya. Jadi ini memanggil URL, kita tambahkan URL saja cukup. Dan kita refresh saja. Nah, udah muncul, cuman CSS-nya belum muncul ya kan.
sama JavaScript-nya juga belum muncul. Cara memunculkannya adalah kita close dulu, kita ke view header lagi. Lalu kita nih copy aja php echo bjrl asset admin. Kenapa sampai asset admin? Karena file daripada vendor selanjutnya ada css itu ada di folder aset, kemudian aset admin. Nah di sini ada vendor ya kan. Jadi kita mengambil library dari sini, kita paste di sini, kemudian kita tambahkan di sini satu tanda kurung titik koma tanda tanya kurang dari. Nah, kita coba refresh di sini. Nah sudah muncul kan, cuman ada yang masih error ya. Jadi kita coba di sini, kita ke JS-nya, JavaScript paling bawah. Nah, di sini kita coba paste. Nah, seperti ini, kemudian ini kita langsung aja pakai ALT ya. Kita pastekan. Nah, kemudian di bagian belakang sini kita tambahkan topik 1. Maaf, salah titik koma ya. Kemudian di sini ada ketik sorry. Nah, titik koma. Di sini kita tambahkan. Oke. Tambah sekali lagi. Oke, kita save, kita coba refresh ya. Oke, udah muncul ya, JS-nya udah muncul, cuma di sini masih ada garis-garis dan garis-garis mengganggu ini. Tadi saya sengaja tambahkan untuk menseleksi ya. Jadi di sini saya akan memindahkan konsep daripada MVC itu, jadi kita memanggil per file ini bisa juga gitu. Jadi nggak harus satu file langsung halaman home, itu bisa di beda-beda file gitu. Misalnya di sini saya akan mengkopas dari sini ya. Mungkin dari sini sih. Gimana nih? Dari nav and offset bar. Nah, mungkin dari sini aja. Dari sini ini aku komen aja. Hapus. Nah, itu biar di sini. Kemudian di sini ada yang namanya content wrapper. Di sini akan saya kopas content wrapper-nya. Kemudian kita select ke bawah sampai content wrapper habis. Sebelum itu. Nah, sampai sini. Nah, saya Ctrl X dan saya paste ke menu, paste sini. Kemudian ada footer juga saya copy saya cut ke dalam footer. Sini paste, save, sini save. Nah, ini saya hilangin dulu komen-komennya. Di sini juga biar muncul. Di footer juga udah nggak ada. Di menu, oke, menu udah aman ya. Oh, ini masih ada satu, kita hapus dulu. Save, kita coba cek, ini tidak muncul apa karena kita belum panggil di controllernya. Kita panggil dulu ya, layout, menu, layout, save, kita coba refresh. Nah, sudah muncul. Jadi konsep daripada visi seperti itu ya. Jadi kita bisa membeda-bedakan filenya ya. Jadi lebih mudah untuk mendevelopnya. Misalnya kita di sini di bagian header nih, kita mau tambahkan nav item ya, sepertinya ini aku hapus aja dulu, mungkin di sini aja. Nah, misal di sini saya mau menambahkan ini, hapus saja collapse-nya. Nah, sini oke, misal kelas, kemudian di sini ada yang namanya kalau chart tuh betul. Oke, komponen, interface komponen. Oke, ini nggak usah pakai ini, kita hilangin aja. Kemudian refresh. Nah, kelas ada di button. Jadi kelasnya itu kenapa ada di ininya ya, button itu karena pasti di bagian ini nav class collapse. Ini nggak usah pakai ini nih, langsung arif aja. Nah, ini dari bukunya juga dihapus aja. Save, kita refresh. Nah, hilang kan, aman. Kemudian misalnya sini chartnya kita ganti siswa. Nah, sini kita ganti guru gitu ya. Maka nah, sudah lebih mudah untuk mendevelopnya ya.
daripada kita satu file tadi langsung banyak gitu, seperti itu. Oke, sini saya mencoba lagi terkait coba pindah halaman ya. Misalnya sini saya ada ini halaman kelas ya kan, ada apa ini, nah ini ada sidebar nama kelas, ada siswa guru ya. Saya mencoba satu aja, misalnya kelas ya. Jadi di sini controllernya ini bikin lagi kelas php, nah, enter. Kemudian di sini kita kopaskan aja ininya, terus kita paste ke kelas, ini hapus saja. Ini kelas hanya besar, terus ini layout, nggak layout sih, nanti hapus dulu aja. Nah di kelas ini kan jadi kita mau pindah klik, ketika diklik ini mau pindah halaman gitu ya, pindah halaman kelas ya. Jadi di sini kita bikin dulu yang namanya view folder aja, kelas. Misal kelas jadi kelas. Nah, di dalamnya ini ada file namanya tampil.php. Nah, dalam tampil ini misal kita tuliskan satu gitu aja ya. Ini halaman kelas. Save. Kemudian di ini hapus aja, di close. Nah, ini kita close dulu sih, menu, halaman footer, dengan halaman header, tampil dan kelas. Kontrol kelas ya. Di halaman header ini kita tambahkan di sini slash kelas slash index. Kenapa indeks? Coba kita ambil di sini ya. Misal ini kita panggil kelas slash tampil. Coba kita jalankan. Kita klik. Kenapa URL not found? URL not found berarti apa ya? Oh iya, harus pakai PHP ya. Seperti ini ya. Sorry. Nah, PHP equal site URL titik koma. Nah ini namanya kelas slash index. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan itu dia. Nah ini halaman kelas. Jadi saya akan menjelaskan terkait yang saya lakukan tadi. Jadi yang pertama, jadi ada halaman kelas. Ini ada apa? Sidebar namanya kelas ya. Kemudian kita bikin folder yang namanya folder kelas. Di dalamnya ada file tampil.php. Nah, kita isi misalnya H1 aja deh. Ini halaman kelas gitu kan. Kemudian di kontrol kelas, kita bikin kontrol baru yang namanya kontrol kelas, itu untuk menampilkan halaman kelas tadi ya, kelas tampil tadi ya. Sama seperti tadi di bagian kontrol welcome, jadi kita bikin function index, kemudian kita load function view yang memanggil folder kelas dengan file tampil. Nah, seperti itu. Kemudian kita linkkan nih menggunakan href. Jadi kalau di koordinator kita menggunakan, kalau kita mau pindah halaman itu menggunakan site URL. Site URL ya site ya, halaman gitu ya. Kalau mau manggil CSS kita menggunakan base ya, base URL. Seperti itu. Jadi di sini echo site URL, kita panggil nih kelas slash index. Ini manggil dari mana sih? Jadi kelas slash index ini manggil dari controller kelas function index. Index itu ngapain? Menampilkan view dari folder kelas, memanggil file tampil. Maka hasilnya seperti ini. Klik maka muncul halaman kelas seperti itu. Ini ada apa? Domainnya nih, Wiro Teaching kelas slash index. Nah, sampai di sini kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.